Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhil Ridatun Syahadah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai validitas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian validitas, dan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis validitas atau macam-macam validitas. Oke, validitas. Validitas itu kan berasal dari kata-kata validity, yang artinya itu sahih, sah, menurut cara yang berlaku atau menurut cara yang sesuai. Jadi valid. Nah, kalau di sini kata validitas artinya sejauh mana ketetapan atau kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, suatu tes atau instrumen dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Jadi, bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Baik, validitas itu erat kaitannya dengan tujuan pengukuran. Oleh karena itu, tidak ada validitas yang berlaku umum untuk semua tujuan pengukuran. Nah, suatu alat ukur biasanya hanya merupakan ukuran yang valid untuk satu tujuan yang spesifik. Jadi dia hanya berlaku untuk satu tujuan yang spesifik. Dengan demikian, anggapan valid seperti pernyataan seumpama alat ukur ini valid, ini adalah pernyataan yang kurang lengkap. Nah, pernyataan valid tersebut harus diikuti oleh keterangan yang menunjuk kepada tujuan. Tujuannya apa? Misal, valid untuk mengukur apa, serta valid bagi kelompok atau subjek yang mana gitu. Jadi harus diikuti dengan keterangan yang menunjuk pada tujuannya. Seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya validitas itu adalah suatu pengukuran atau tes untuk mengetahui ketetapan atau ketepatan atau keakuratan dari suatu alat ukur atau suatu pengukuran. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis validitas. Nah, jenis-jenis validitas ini yang pertama yaitu validitas logis. Logis, kata logis pasti berhubungan dengan logika, logis. Nah, jadi logis itu kan berasal dari kata logika yang berarti penalaran, nalar, dengan menggunakan nalar. Nah, dengan makna yang demikian, maka validitas logis ini adalah sebuah instrumen evaluasi yang menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Nah, kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Jadi, validitas logis ini, dia sebelum melakukan evaluasi pengukuran, dia sudah mempunyai teori dan juga ketetapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi, nantinya tes tersebut tidak perlu diuji lagi karena sudah memenuhi teori maupun ketetapan yang berlaku ya sudah dirancang sebelumnya. Di sini validitas logis itu ada dua macam, yaitu validitas isi (content validity) dan validitas konstruksi atau construct validity. Oke, validitas isi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Dengan kata lain, validitas isi sudah dicapai oleh instrumen jika instrumen tersebut disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi. Jadi, maka dari itu, materi pelajaran tersebut sudah ada dalam kurikulum dan validitas isi ini tuh juga disebut sebagai validitas kurikuler. Dan yang kedua yaitu validitas konstruksi atau construct validity. Jadi sebuah tes atau instrumen dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Jadi jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Gitu. Oke, yang kedua yaitu ada validitas empiris. Empiris itu kan berarti pengalaman. Ya, jadi istilah empiris itu berarti pengalaman. Nah, sebuah instrumen atau tes dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Jadi dia tuh dilihat dari pengalaman-pengalaman. Dia berbeda dari validitas logis. Kalau logis itu berdasarkan penalaran yang sudah memuat
ketentuan dan juga teori yang telah dirancang sebelumnya, sedangkan empiris itu dia berpijak pada pengalaman-pengalaman. Nah, validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis tadi, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman-pengalaman. Nah, di sini untuk validitas empiris itu ada dua macam, yaitu validitas ada sekarang, concurrent validity, dan validitas prediksi atau predictive validity. Validitas ada sekarang. Validitas ini lebih dikenal dengan validitas empiris. Jadi, kalau mengatakan validitas ada sekarang ya biasanya orang beranggapan oh itu validitas empiris itu. Dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Ya, validitas itu bisa dikatakan validitas empiris apabila hasilnya itu sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai itu kan pasti nantinya akan ada dua hal yang dipasangkan, ya kan, yang dibandingkan. Makanya sesuai. Nah, pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau sehingga data pengalaman sekarang sudah ada. Itu. Kemudian validitas prediksi. Prediksi itu kan artinya memperkirakan atau meramal sesuatu kejadian yang memang belum terjadi seperti itu. Nah, memprediksi kan artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai masa yang akan datang seperti itu ya, yang sekarang belum terjadi. Nah, sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi, suatu tes itu kalau gini ya, kalau tes prediksi dia itu sudah memprediksi, oh ini yang akan terjadi nantinya, oh ini yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi dia sudah bisa memprediksikan nanti bagaimananya. Jadi nanti satu instrumen itu bisa dikatakan valid, jadi memang sebelumnya itu sudah diprediksi. Nah, nilai validitas untuk tes yang berbentuk soal pilihan ganda atau soal objektif dapat dihitung menggunakan rumus korelasi poin biserial. Bisa dilihat ya teman-teman. Jadi rumusnya seperti ini. Dengan keterangan RP bis itu artinya koefisien korelasi biserial, MP itu adalah rata skor dari subjek yang menjawab betul. Jadi banyaknya subjek. Dia itu adalah rata-rata dari banyaknya subjek yang menjawab benar. Kemudian MT itu adalah rata skor total. ST itu standar deviasi dari skor total. P itu proporsi siswa yang menjawab benar. Jadi kalau untuk mencari P itu adalah banyaknya peserta didik yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh peserta didik. Itu untuk mencari P. Kemudian jika P sudah diketahui, maka kita akan mencari Q. Q itu adalah proporsi siswa yang menjawab salah, yaitu 1 dikurangi P. Tadi, yaitu banyaknya peserta didik yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh peserta didik. Ini ya teman-teman. Nih. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai jadi tadi kan kita menggunakan rumus korelasi poin biserial. Jadi itu ada ketentuannya ya, ada tabel interpretasinya. Jadi apabila koefisien korelasinya itu 0,81 sampai 1,00, interpretasi sangat tinggi, 0,61 sampai 0,80 itu interpretasinya tinggi, 0,41 sampai 0,60 interpretasi cukup, 0,21 sampai 0,40 interpretasi rendah, 0,00 sampai 0,20 interpretasi sangat rendah. Nih, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi, ini ada kriterianya. Oke, yang selanjutnya yaitu validitas alat ukur. Ada sebuah teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran antara hasil tes dengan kriterium, yaitu menggunakan teknik korelasi product moment. Nah, rumusnya itu ada dua macam, yaitu korelasi product moment dengan simpangan dan korelasi product moment dengan angka kasar. Bisa dilihat rumusnya untuk korelasi product moment dengan simpangan seperti ini.
Nah, nanti dipahami sendiri ya teman-teman. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu validitas butir soal atau validitas item. Validitas butir soal itu digunakan untuk butir-butir soal yang menyebabkan soal secara keseluruhan menjadi jelek karena memiliki validitas yang rendah. Jadi hanya digunakan untuk butir-butir soal tertentu. Sedangkan sedangkan validitas item itu digunakan untuk mengetahui validitas item jika mempunyai dukungan besar terhadap skor total. Jadi sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item sejajar dengan skor total. Jadi skornya itu sejajar. Caranya yaitu cara menghitung validitas item itu bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Ini hampir sama dengan rumus, ya memang ini sama dengan rumus korelasi poin biserial. Kemudian ada tes terstandar. Tes standar adalah tes yang telah diujikan beberapa kali sehingga terjamin kevalidannya. Jadi tes standar itu adalah tes yang memang sudah dilakukan tes yang telah diuji beberapa kali. Jadi berkali tes kemudian menghasilkan kevalidan. Ada beberapa identitas yang dimiliki oleh tes standar, antara lain yaitu sudah dicobakan berapa kali dan di mana, berapa koefisien validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan lain sebagainya. Kemudian ada validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas butir atau item, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan satu kesatuan. Contohnya, guru akan mengevaluasi penguasaan siswa untuk 3 pokok bahasan, yaitu misalnya pokok bahasannya itu ada bunyi, cahaya, listrik. Nah, untuk itu guru membuat 30 butir soal. Seumpama untuk bunyi itu 8 butir soal, untuk cahaya 12 butir soal, dan untuk listrik itu 10 butir soal. Jadi dia itu menggunakan beberapa faktor untuk mengetahui validitas butir soal tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Pengertian reliabilitas. Reliabilitas mengarah kepada keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Dari segi bahasa, reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rally dan ability. Bila digabungkan, kedua kata tersebut akan mengerucut kepada pemahaman tentang kemampuan alat ukur untuk dapat dipercaya dan menjadi sandaran pengambilan keputusan. Menurut Reynolds menyatakan bahwa reliabilitas mengacu pada kekonsistenan atau kestabilan hasil penilaian. Sedangkan menurut Abel Frisby menyatakan bahwa jika tesnya memiliki konsistensi yang tinggi, maka tes tersebut akurat, reproducible, dan generalizable terhadap kesempatan testing dan instrumen yang sama. Jika pengertian validitas mengacu ketepatan hasil pengukuran, maka pengertian reliabilitas mengacu pada ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Jadi, reliabilitas adalah karakter lain dari hasil evaluasi. Terdapat 3 macam pendekatan reliabilitas. Yang pertama, pendekatan tes ulang. Yang kedua, pendekatan bentuk paralel. Yang ketiga, pendekatan konsistensi internal. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pengertian dari reliabilitas adalah suatu tes yang menghasilkan hasil yang sama atau ajak dalam beberapa kali pengukuran dalam waktu yang sama dan waktu yang berbeda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari teman-teman kelas PGMIG, dan saya di sini perkenalkan Yoga Desa Keria akan melanjutkan dari penyampaian Mbak Ulfa tadi
pengertian reliabilitas. Dan sekarang kita masuk ke jenis-jenis reliabilitas dan nanti akan ada contoh penerapannya. Oke, jenis-jenis reliabilitas yaitu menurut Suharsini Arikunto, reliabilitas dibagi menjadi 3, yaitu bentuk paralel, tes ulang, dan belah 2. Berikut ini yang saya jelaskan. Yang pertama dari reliabilitas bentuk paralel, yaitu mencari besar koefisien reliabilitas dengan metode bentuk paralel atau tes paralel. Adalah 2 tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan. Ya, kurang lebihnya seperti yang kita kemarin kerjaan seperti analisis butir soal kemarin, nanti ada bentuk contoh-contohnya ya. Terus yang kedua ini ada reliabilitas tes ulang, yaitu dengan tes ulang ini penyusun hanya menyusun satu perangkat instrumen. Instrumen tersebut diuji cobakan kepada sekelompok responden, hasilnya dicatat. Dan yang ketiga ada reliabilitas belah 2 atau split half method. Reliabilitas belah 2 mirip dengan reliabilitas pecahan setara terutama dengan pelaksanaannya. Dalam hal ini prosedur pelaksanaannya cukup 1 kali dan 1 saat. Butir-butir soal dibagi menjadi 2 bagian yang sebanding. Biasanya membedakan soal nomor genap dan soal nomor ganjil ya. Untuk mengetahui reliabilitas belah 2 menggunakan rumus korelasi Sperman-Ron. Oke. Nah, ini Nilai reliabilitas untuk tes yang berbentuk soal pilihan ganda atau soal objektif dapat dihitung dengan menggunakan rumus KR20, yakni saya beritahu ya, saya berikan contoh untuk R11 sama dengan N per N-1, yaitu dikali S kuadrat min sigma piki min S kuadrat. Keterangannya dapat kita lihat R11 yaitu reliabilitas tes secara keseluruhan, jadi semuanya ya bentuk tesnya. Yang P itu proporsi subjek untuk menjawab item yang benar, jadi jawaban opsi yang benar. Q proporsi subjek untuk menjawab item yang salah dengan yang salah, yaitu sigma PQ adalah jumlah hasil perkalian antara P dan Q, antara jumlah perkalian antara yang benar dan yang salah, dan S adalah standar deviasi dari tes. Oke, ini bentuk tabel interpretasi koefisien relasi, yaitu jika 0,80 kurang dari X dan kurang dari 1,00 itu sangat tinggi dan bisa dilihat interpretasinya jika antara rentan 0,60 sampai 0,80 ini termasuk dalam tinggi, dan 0,40 sampai 0,60 ini masuk kategori interpretasi cukup, 0,20 sampai 0,40 ini masuk ke dalam kategori rendah, dan 0,0 kurang dari 0,20 ini masuk sangat rendah ya. Sedangkan koefisien reliabilitas gabungan butir untuk skor butir politomi, maka koefisien reliabilitas dihitung dengan alfa, ya gini sudah ada ini RI2 yaitu K min 1 dikali 1 min sigma SI kuadrat per SI kuadrat. Ini untuk koefisien reliabilitas jajah butir, varian skor butir, dan SI kuadrat yaitu varian skor total. Baik, kita langsung masuk saja ke contoh penerapan dalam validitas dan validitas butir soal. Untuk yang pertama yaitu validitas. Ini seperti kemarin berkesinambungan dari soal atau tugas yang diberikan oleh Pak Kusma. Ini akan kita berkesinambungan untuk teman-teman ya. Jadi kita mencari validitas dan reliabilitas dari apa itu soalnya, yaitu ya. Untuk yang pertama contoh soal butir objektif terdiri dari 12 butir instrumen dan dikerjakan oleh 15 orang siswa. Jadi di sini partisipannya ada 15 orang siswa dan ada 12 butir instrumen yang akan kita hitung atau kita kaji atau kita cari. Oke, di sini sudah ada data-datanya, nomor butir instrumennya sini sudah ada dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 15, dan ada 12 butir instrumen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 12 seperti itu teman-teman. Oke, kita sudah dapat data-datanya ini dan kita masuk ke menghitung validitas korelasi butir biserial. Oke, di sini ada nomor siswanya sama seperti tadi, kurang lebihnya di sini ada sampai 12 ya, sama seperti di atas ini tadi ada 12 butir instrumen. Di sini ada EC dan
XT kuadrat. Apa XT dan XT kuadrat? Mari kita cari tahu di dalam sini rumusnya. Oke. Rumus korelasi poin biserial ini ya, yang sigma XT ini sama dengan 97, yang sigma XT kuadrat sama dengan 703. Ini hasil hitungnya, hasil totalnya dari atas tadi jumlahnya. Dan apa saja rumusnya? Ini ada, bisa dilihat teman-teman, RPBS ini sama dengan MP min MT per ST akar P per Q. Oke, apa itu? Mari kita cari tahu di keterangannya. Ya, ini yang RPBS ini koefisien korelasi biserialnya tadi. Untuk yang MP rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya. Terus MT ini retara skor total, ST ini standar deviasi dari skor total, P ini proporsi siswa yang menjawab benar ataupun siswanya total yang menjawab benar. Bisa kita cari P-nya itu banyaknya peserta didik yang menjawab benar dengan seluruh peserta didik. Jadi peserta didik berapa yang menjawab benar dibagi dengan seluruh jumlah peserta didik. Ya, itu tadi. Terus yang Q-nya proporsi siswa yang menjawab salah, yaitu 1 min Q ya. Kemudian untuk mencari nilai P dan nilai Q terlebih dahulu nilai P ya. Jadi kita mencari nilai P-nya dulu. Jumlah yang menjawab benar pada butir terbagi menjadi jumlah siswa. Ya, seperti ini contohnya. P sama dengan banyaknya peserta didik yang menjawab benar min dibagi jumlah seluruh peserta didik. Misalnya pada butir 1 yang menjawab benar itu aja 7 orang. Berarti kita cari 7 orang tadi, P sama dengan 7 dibagi 15, jumlahnya tadi sama dengan ketemu 0,47. Nilai P, nilai Q yaitu Q sama dengan 1 min P. Misal pada butir 1 dibagi Q sama dengan 1, itu tadi 1 dari rumusnya dikurangi 0,47 dan 40 dari hitung tadi dengan 0,53. Seperti mencoba dihitung nilai. Ini hasil P ya. Jadi ketika sudah diketahui tadi, sekarang cara menghitung rata-rata skor total. Ada berapa skor total? Ini bisa cari rumusnya MP sama dengan sigma C N min N dan sama dengan 97. Jadi 11 dari jumlah turunan terdapat hasilnya 6,46. Nah, untuk menghitung MP setiap butir soal rata-rata hitung dari skor total yang dijawab dengan benar. Contohnya pada butir 1 ini tadi ya. Saya bakal contohnya 1. Contoh pada butir 1, jumlah yang menjawab benar ada 7 orang. Siswa nomor 3, 5, 11, 12, 13, 14, dan 15. Bisa dilihat di tabel di atas tadi ya. Sedangkan skor total pada siswa ada 5 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 12 sama dengan 57. Oke, maka kita cari itu MP sama dengan 57. Ini hasilnya ini, dan yang menjawab benar 7 dibagi 7 ini kita kalkulasi jawabannya 8,14. Dan untuk ke bawahnya seperti itu ya. Ataupun dengan menggunakan rumus yaitu standar deviasi total dengan menggunakan rumus, yaitu bisa kita lihat rumusnya ini ST sama dengan akar sigma XT kuadrat min N min sigma XT min N. Jadi ST nya berapa? 703 tadi dibagi 15 partisipan atau total siswanya tadi min 97 dibagi 15 ketemu berapa? 46,87 dikurangi 41,82. Jawabannya yaitu 2000,247 ya. Bisa dikalkulasi oleh teman-teman sendiri.